Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita semua berada di penghujung Muharram yang ada beberapa kesunahan di dalamnya untuk dilaksanakan. Di antaranya adalah menyantuni anak yatim. Tahu santun, Bu? Nyantun tuh tahu. Tahu nyantun, Pak? Nyantun itu artinya al-ihsan alal aitam, berbuat baik kepada anak yatim. Kenapa kok begitu penting? Karena ini merupakan lalampah perbuatan dan sunnah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kanjeng Nabi tidak segan-segan mengatakan, ana wa kafilul yatim hakada. Ana wa kafilul yatim hakada. Saya bersama orang yang senang nyantuni anak yatim, menanggung kepada kebutuhan anak yatim, memelihara anak yatim hakada. Kelak di akhirat bersama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, Bu. Kira-kira mau apa tidak bersama Nabi Muhammad SAW? Pastinya merupakan sesuatu yang sangat kita harapkan. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, untuk santunan menyantuni kepada anak yatim, salah satu kesunahannya adalah untuk mengusap kepala. Karena setiap sehelai rambut yang terkena tangan yang mengusap, orang yang mengusap dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jami'il hadirin fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para ustadz dan guru-guru ngaji, dan juga para aparatur negara. Wabil khusus yang saya muliakan kepada segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Ghufran, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula yang kami muliakan kepada akhinal kiram Al-Ustadz Muzakir selaku Rais Syuriah Ranting Nahdlatul Ulama Batu Layang. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan usia yang panjang, diberikan keberkahan usia, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah, para rekan-rekan sahabat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang semuanya dalam keadaan sehat walafiat, hafizakumullahu taala jami'an. Mudah-mudahan senantiasa sehat, senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak lama insya Allah apa yang saya sampaikan ini hanya sebentar saja. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Darda, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Hadis yang biasa digunakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku Rais Akbar dan juga pahlawan nasional, pendiri dari Nahdlatul Ulama, dan juga pahlawan dari kemerdekaan Republik Indonesia, yang hadis ini juga menjadi konun asasi,
Yang hadis ini juga menjadi ART dalam perjuangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hashim Asy'ari menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan muktamar yang ketiga pada tahun 1928. Beliau menyampaikan hadis Nabi mengatakan, "Idza zaharatil fitanu awil bid'u wa subba ashabi falyudhhiril alimu ilmahu faman lam yaf'al dzalik fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Apa artinya ini, Pak? Idza zaharat al fitanu, apabila telah tampak dan kelihatan sangat jelas al fitanu, apa fitnah, awil bid'ah, atau perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au subba ashabi, atau telah tampak terang benderang jelas banyak orang senantiasa mencaci para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Kanjeng Nabi, falyudhiril alimu ilmahu, wajib hukumnya bagi orang yang berilmu, wajib hukumnya bagi orang yang punya pengetahuan, wajib hukumnya bagi orang lain. Apa yang harus dilakukan? Falyudhiril alimu ilmahu, hendaknya orang tadi, orang alim itu menampakkan kealimannya, hendaknya orang alim itu menampakkan pengetahuannya. Faman lam yaf'al dzalik, yang andaikan orang alim itu tidak mau menampakkan kealimannya, fa'alaihi la'natullahi wan nasi ajma'ina, maka ancaman dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi adalah orang alim itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga laknat dari para malaikat serta makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, seluruhnya melaknat kepada orang alim yang diam-diam saja ketika fitnah telah tampak, ketika bid'ah telah tersebar luas, ketika caci mencaci kepada para sahabat-sahabat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibiarkan begitu saja. Nah, kemudian yang perlu kita bahas satu-satu, Pak. Kata Kanjeng Nabi, idza dhaharatil fitanu, apabila telah tampak al fitanu, apa fitnah? Kalau ditanya mahiyal fitnah, apa yang dimaksud dengan fitnah, Pak? Bu, ada yang tahu apa artinya fitnah, Bu? Biasa kita memahami tentang fitnah adalah perbuatan yang tidak sesuai atau yang dituduhkan kepada orang lain dan perbuatan itu tidak pernah terjadi. Misalnya ibu punya suami, dapat kawan, kemudian kawannya bilang sama ibu, tuh suaminya dibawa sama perempuan lain, padahal perbuatan itu tidak pernah terjadi. Itu disebut dengan fitnah. Dan fitnah tidak hanya seperti itu, Pak. Fitnah ini maknanya luas. Fitnah ini maknanya sangat luas sekali. Dikatakan mahiyal fitnah, apa yang dimaksud dengan fitnah? Al fitnatu hiyal musibah wal imtihana. Fitnah adalah sebuah ujian. Fitnah adalah sebuah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya yang bernyawa. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semua punya potensi adanya fitnah, Pak. Sangat ada potensi fitnah di dalamnya. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, semua yang ada di dalam dunia ini semuanya memiliki potensi adanya fitnah. Contohnya bagaimana, Pak? Katanya Allah dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak, harta, benda yang kita miliki. Contoh dulu, Pak, misalnya ada orang dulunya masih tidak punya apa-apa, Pak, masih miskin, masih kerja kepada orang lain.
Begitu baiknya dengan orang, senantiasa nyumbang kalau ada santunan anak yatim, dekat ke masjid, dekat kepada orang-orang soleh, dekat kepada para alim ulama. Sekali pekerjaannya sukses, sekali pekerjaannya terus menjadi orang sukses sehingga menjadi kaya raya, akhirnya hendak kenal dengan orang-orang yang ada di sekitar. Banyak terjadi apa tidak, Bu? Dulu sebelum dia berangkat haji masih biasa-biasa saja, temu di jalannya apa kabar, Bu? Sehat. Apa kabar, Pak? Sehat. Sekali naik haji, balik haji kalau tak dipanggil Pak Haji, tak mau nyaut dia. Ketika dipanggil namanya Umar, kau tak nengok ke songkok aku ni udah putih. Aku pakai surban, baru gak datang, aku udah minum air zam-zam. Panggillah aku Haji. Nah, ini hajinya menjadi haji fitnah. Hartanya juga yang dimiliki menjadi harta fitnah. Begitu juga anak-anak yang kita punya, Pak. Potensi untuk menjadi fitnah di dalam keluarga sangat besar. Misalnya, kita lebih penting kepada anak kita, yang kemudian anak-anak kita ini menjadikan diri kita lalai, menjadikan diri kita rusaknya keimanan, rusaknya ketakwaan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yang kita miliki adalah fitnah. Mau sembahyang, tiba-tiba anak nangis, tak jadi sembahyang. Mau pergi pengajian, tiba-tiba anak mau ikut, sementara ikut ada di dalam masjid ribut, akhirnya tak dibawa anak, bapak pun tak berangkat. Jadi ujian tidak? Ujian. Jadi fitnah apa tidak? Jadi fitnah. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang seperti ini banyaknya yang ada di seluruh muka bumi ini. Masjid ini juga potensi untuk fitnah. Betapa banyak orang-orang yang rebutan dengan masjid, sampai ada kabar kemarin ada ahli waris mau jual masjid di Sulawesi. Di Sulawesi ada masjid, Pak, yang dulunya masjid ini tanahnya diwakafkan. Maka ketika orang tuanya sudah meninggal, kemudian ganti kepada ahli warisnya, kepada cucunya, ini, Pak, masjidnya mau dijual. Berarti masjidnya juga menjadi fitnah. Semuanya yang ada di muka bumi ini potensi untuk adanya fitnah. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walakinna aktsaran nasi la yash'urun. Akan tetapi para manusia tidak pernah merasa. Akan tetapi manusia tidak pernah tahu. Kenapa kok manusia tidak pernah tahu? Mereka hanya tahunya ya'lamuna. Dia semua hanya tahu kepada ilmu yang di dunia. Ya'lamuna zahiran min hayatid dunya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang hanya tahunya kepada urusan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, sementara untuk urusan akhiratnya mereka lalai, mereka lupa. Contoh, Pak, urusan dunia mereka semangat, urusan akhirat mereka lalai. Gampang, Pak. Misal dalam kondisi saat ini kita punya anak saja, Pak. Perbedaannya sangat jauh nih, Pak, antara sekolah agama dengan sekolah umum pada biasanya. Anak, Pak, kalau sekolah umum, Pak, mulai pagi dimandikan, iya tak ada, Bu? Dibangunkan, dimandikan, dikasih bedak, dikasih parfum, berangkat diantar. Coba, Pak, kalau sekolah agama, Pak, ngaji ke madrasah-madrasah, Pak, anaknya masih main kelayang, anaknya masih ada di tengah lapangan, main di dekat kuburan, dipanggil, "Cong, nak, balik nak, ngaji." Ini perbedaannya udah lain. Kalau berangkat sekolah anaknya dimandikan, kalau berangkat ngaji akhirat anaknya dibiarkan. Ini sudah sangat kelihatan. Contoh lain misalnya, coba di sekolahan umum, kalau udah pembagian rapot, Bu, halo Bu, pembagian rapot, datang ke sekolahan umum. Kalau udah kenaikan kelas, bahkan kelulusan, orang tua ini tidak pernah sayang, Bu, untuk mengeluarkan uang berapapun iurannya. Semua guru-gurunya dari masing-masing wali kelasnya dibawakan kue. Iya betul tak, Bu? Kalau bagi rapot dibawakan kue. Semua guru-gurunya yang laki-laki ada yang dibelikan jam, yang perempuan dibelikan kerudung. Coba sekarang kalau ke guru ngajinya, Bu,
Kalau pas lagi bagi rapot atau naikkan kelas, ada enggak kira-kira guru ngaji itu dibelikan rokok? Tak ada, dibiarkan gitu aja anaknya. Padahal ini urusan akhirat. Maka dari itu dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yubghidu kulla 'aliman bid-dunya wa jahilin fil akhirah." Allah Ta'ala sangat murka kepada setiap orang yang alim bid-dunya. Aliman bid-dunya, kulla 'alimin bid-dunya. Setiap orang alim yang hanya mengerti mengurusi dunia. Wa jahilin fil akhirah, sementara ia melalaikan urusan akhirat. Maka dari itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini merupakan sesuatu yang sifatnya urusan akhirat. Coba kalau ada pengajian seperti ini, santunan anak yatim seperti ini, yang nyantun paling berapa orang? Termasuk penceramahnya pun tak kira nyantun ini. Atau bisa diselidiki yang ada di depan nih berapa orang yang nyantun ini. Tapi kalau misalnya ada joget-joget, saweran, meskipun kerja melarat, itu kadang nyawet. Atau ada orkes kadang berbondong-bondong bersama-sama datang ke tempat orkes. Nah, ini yang disebut dengan alimun bid dunya tapi jahilin bil akhirah. Lebih mementingkan terhadap dunia tapi dia lalai kepada akhirat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama untuk memuliakan di bulan yang sangat mulia ini. Karena kita berada di bulan akhir dari bulan Muharram yang mudah-mudahan di akhir bulan Muharram ini kita bisa mendapatkan keberkahannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah menciptakan bulan ini sebanyak berapa, Pak? 12 bulan. Halo Bu, bulan yang diciptakan Allah ada berapa Bu? 12 bulan. Adik-adik ada berapa Dek? 12 bulan. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan bulan itu sebanyak 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan di antara 12 ini bulan yang sangat mulia. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, mulai dari bulan Zulqa'dah. Kata orang Madura itu bulan tekepek itu. Bulan tekepek, enggak tahu kalau kata orang lain itu apanya yang tekepek itu enggak ngerti saya. Zulqa'dah. Kemudian yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram yang kita ada di pengakhir ujung di bulan Muharram pada saat ini. Wa wahidatun mutafarridatun, sementara satu bulannya terpisah yakni bulan Rajab. Nah, terkadang kita sebagai orang tua lebih mengenalkan kepada anaknya sesuai dengan judul di awal tadi, pengetahuan tentang dunia, pengetahuan tentang umum saja, sementara pengetahuan akhirat tidak pernah kenal. Coba saya tanya ke adik-adik, Dek, 12 bulan yang kalian hafal pertama bulan apa? Januari, ya. Terus yang kedua Februari, terus Mei, Juni, Juli, terus Agustus, Oktober, November, Desember. Hafal semua. Coba yang kecil-kecil semuanya, yang anak adik-adik ini. Bulan dalam bulan Islam yang pertama disebut dengan, terus coba ibu-ibunya juga. Emaknya tak hafal nih, emaknya harus ngaji lagi nih. Bu, ngaji enggak Bu? Coba ulang lagi Dek. 1, 2, terus 3, terus 4, terus Jumadil awal, terus Jumadil akhir, terus Rajab, terus Sa'ban, terus Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus selesai. Ada berapa? 12. Di 12 ini saya lebih memudahkan kepada orang sampai buat nyanyian. Nanti kita nyanyi sama-sama ya, biar lebih hafal. Bu, mau nyanyi Bu? Nyanyinya IWAPY terus kalau ibu. Nyanyinya begini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal,
Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal kira-kira, Bu? Hah? Oh, bulannya aja tak hafal, mau lagunya lagi ini. Mau pakai lagu apa, Bu? Coba dek, sama-sama ya. Halo dek, hafal dek, nanti dikasih duit banyak yang hafal. Nah, coba sama-sama lagi. Yang pertama, Muharram, Safar, Awal, Rabiul. Ayo Bu, ikut Bu. Awal, Jumadil, Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, materi yang seperti ini bisa diajarkan ke anak-anaknya agar supaya kenapa? Agar supaya kita mendidik anak betul-betul kenal kepada akhirat. Nah, kalau orang tua sekarang kan tak ada, sibuk dengan TikTok. Dia belanja di Shopee itu kan. Yang ada dia marah-marah dengan anaknya tidak peduli dia mau main apa, dia mau ngapain. Terkadang orang tua seperti itu. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita semua berada di penghujung Muharram yang ada beberapa kesunahan di dalamnya untuk dilaksanakan. Di antaranya adalah menyantuni anak yatim. Tahu santun, Bu? Nyantun tuh tahu. Tahu nyantun, Pak? Nyantun itu artinya al-ihsan alal aitam, berbuat baik kepada anak yatim. Kenapa kok begitu penting? Karena ini merupakan lalampah perbuatan dan sunnah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Kanjeng Nabi tidak segan-segan mengatakan, ana wa kafilul yatim hakadha. Ana wa kafilul yatim hakadha. Saya bersama orang yang senang nyantuni anak yatim, menanggung kepada kebutuhan anak yatim, memelihara anak yatim hakadha. Kelak di akhirat bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, Bu. Kira-kira mau apa tidak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pastinya merupakan sesuatu yang sangat kita harapkan. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, untuk santunan menyantuni kepada anak yatim, salah satu kesunahannya adalah untuk mengusap kepala. Karena setiap sehelai rambut yang terkena tangan yang mengusap, orang yang mengusap dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti anak yatimnya tidak ada yang botak, biar rambutnya bisa menjadi pahala. Kalau yang botak bagaimana? Satu kepala jadi pahala. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada keberkahan dan manfaatnya. Sesuai dengan sambutan awal tadi, saya tidak akan berlama-lama. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ada berkah serta manfaatnya. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.